Hai, saya Sarmin. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di channel YouTube tentang berbagi informasi sedikit kesehatan. Hari ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus yang dihasilkan melalui feses. Makanan diserap berupa nutrisi yang dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut dengan sistem pencernaan. Sekarang kita masuk ke anatomi sistem pencernaan pada manusia yang terdiri dari beberapa tahap. Yang kita bahas adalah yang penting-penting dulu adalah dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung dan usus halus, usus besar, bagian terakhir adalah di anus. Kita bahas dulu ya dari mulut. Mulut bisa dikatakan bahwa adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Semua makanan kita pasti masuknya melalui mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian lebih kecil yang kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan atau faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan melalui mulut dan ditelan makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya di dalam lambung. Gerakan kerongkongan berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut dengan gerakan peristaltik. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Jejak makanan lainnya harus melalui proses mekanisme pencernaan dalam lambung. Setelah dari lambung diproses, kemudian masuk ke usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau chyme. Chyme inilah kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot bagian pertama dari usus halus yang disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Nah, dari usus halus ini terdapat 3 bagian utama dari usus halus yaitu yang pertama duodenum, kemudian ada jejunum dan ileum. Duodenum adalah usus 12 jari yang kita kenal, kemudian jejunum adalah usus kosong, dan ileum adalah bagian dari akhir usus halus kita. Setelah dari usus halus, makanan akan melalui proses jejunum untuk membantu proses selanjutnya ke dalam usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal, kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik, yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus halus besar yaitu sekum, kolon, dan rektrum. Sekum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar, yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektrum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektrum terhubung langsung ke anus, sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dikeluarkan oleh anus. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sistem pencernaan dalam bentuk feses.
hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses ataupun kotoran. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menjaga sistem pencernaan sehat bersama Nutrilite. Pertama-tama kita harus kenal dengan trio fondasi. Produk pertama adalah Nutrilite High Protein. High Protein kita mempunyai 4 rasa. Yang pertama adalah All Plant, kemudian yang kedua adalah green tea, yang ketiga adalah coklat, yang keempat adalah berry. Masing-masing mempunyai kalori yang berbeda-beda. Secara umumnya, protein ini adalah rendah kalori dan tinggi protein. Setiap 2 scoop mengandung sekitar 80 kalori dan 17 gram protein. Kemudian di dalam Nutrilite High Protein ini adalah mengandung 9 asam amino esensial. Asam amino ini tidak bisa diproses oleh tubuh dan harus kita konsumsi dari makanan. Dan asam amino ini adalah bagian protein yang terkecil. Protein masuk ke dalam tubuh, kemudian dipecahkan dan terkecil disebut dengan asam amino. Nutrilite High Protein kita mempunyai skor yang sangat-sangat luar biasa yang maksimal, yaitu adalah PDCAAS sama dengan 1. Artinya mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Nutrilite High Protein terbuat dari kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Fungsi secara garis besar dari High Protein adalah bisa untuk menjaga tubuh kita agar tetap fit. Seperti semen pada rumah kita. Di tubuh kita, kita juga perlu sebuah protein untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Kemudian produk kedua dari fondasi adalah Double S, yaitu ada kandungan 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat, yang fungsinya bisa untuk menjaga stamina tubuh kita. Kemudian ada vitamin D, yang menghambat pembentukan sel lemak. Kemudian ada chromium picolinate, yang meningkatkan metabolisme dan karbohidrat dan lemak. Kemudian ada kalsium, meningkatkan termogenesis dan lipolisis. Dan juga ada vitamin B kompleks. Dari fondasi Double S ini ada campuran eksklusif ekstrak kunyit rosemary dan Sapora japorica untuk perlindungan terhadap radikal bebas. Jadi kalau kita sistem pencernaan kita bagus, kita mempunyai antioksidan yang lumayan hebat, maka sistem pencernaan kita akan sangat-sangat sehat dan sehingga tubuh kita juga bisa jadi fit. Yang ketiga adalah produk Nutrilite Salmon Omega 3 Complex. Mengapa kompleks? Karena terdiri dari 4 ikan, yaitu ikan salmon, makarel, anchovy, dan ikan tuna. Kemudian 1 soft gel salmon omega 3 kompleks setara dengan 1 potong ikan salmon. Jadi ikan Nutrilite Salmon Omega 3 ini untuk menjaga tubuh kita agar tidak terkena radikal bebas, ya, karena salmon juga bisa sebagai antioksidan. Kemudian juga bisa membantu untuk menjaga tubuh kita bisa bebas dari lemak yang tak baik. Kemudian produk selanjutnya adalah Nutrilite Chewable Concentrate Fruit and Vegetable, mengandung 21 mg vitamin C, terdiri dari konsentrat buah dan sayur. Kandungan utama adalah blueberry, konsentrat lemon yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Kemudian juga ada fitonutrisi, ya, serat yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ada lycopene, lutein, quercetin, ellagic, dan hesperidin. Kemudian kita juga perlu Nutrilite vitamin B complex double layer. Mengapa kita perlu vitamin B complex double layer? Karena vitamin B complex ini adalah vitamin yang sebagai bahan bakar di tubuh kita. Jadi sebagai metabolisme untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga dapat dicerna seluruhnya. Jadi B complex ini adalah bahan bakar bagi tubuh kita. Mengapa double layer? Karena terdiri dari 2 lapisan. Di dalam lapisan hijau tua ada 2 vitamin B, kemudian lapisan hijau ada 6 vitamin B-nya. Jadi 1 tablet vitamin B kompleks ini ada 8 vitamin B-nya. Dan masing-masing vitamin B itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lapisan hijau itu masuk ke dalam tubuh akan mudah diserap dengan cepat, ya, karena dilarut dengan cepat. Kemudian lapisan hijau muda akan dilepaskan secara perlahan-lahan karena mengandung extended release, jadi dilepaskan secara perlahan-lahan selama 8 jam agar tubuh kita dapat mencerna lebih maksimal.
Dan vitamin B kompleks dari Nutrilite ini ditambah dengan spirulina. Kemudian juga kita harus mengkonsumsi Nutrilite Bio-C Plus Extended Release. Jadi Nutrilite Bio-C ini adalah Nutrilite antioksidan yang kita kenal sebagai umumnya. Nutrilite Bio-C Plus ini terbuat dari acelora, dan acelora yang kita kenal biasanya adalah warna merah. Tetapi teman-teman harus tahu acelora yang penuh dengan vitamin C adalah saat acelora ini berwarna hijau. Karena di saat inilah vitamin C pada puncaknya. Kemudian dibudidayakan di kebun acelora terbesar di dunia. Nutrilite Bio-C Plus juga menggunakan sistem extended release, jadi bisa dilepas setelah 8 jam untuk menjaga daya tahan tubuh kita, melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kalau kita mengkonsumsi Nutrilite Bio-C Plus, maka sistem pencernaan kita juga akan terhindari dengan radikal bebas. Kalau kita tadi agak susah mengkonsumsi Nutrilite Bio-C Plus, karena satu tablet ini terdiri dari 500 mg vitamin C. Kalau kita merasa terlalu asam, kita boleh Nutrilite Acelora C, kan hanya mengandung 100 mg vitamin C-nya. Dan ini adalah tablet kunyah. Bisa juga untuk anak-anak sebagai pengganti permen. Nah, mengapa kita harus memilih Nutrilite? Di luaran begitu banyak produk yang beredar. Kenapa kita memilih Nutrilite? Mari kita simak video berikut ini. 3 alasan sederhana yang tak terbantahkan bersama Nutrilite. Nah, sudah tahu bahwasanya Nutrilite kita mempunyai 3 alasan yang tak terbantahkan, yaitu the first, the only, dan the best. Yang pertama-tamanya, dan yang tersatu-satunya, dan yang terbaik, tidak ada tandingannya. Itulah alasan mengapa kita harus memilih Nutrilite. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya harap teman-teman dapat like channel saya, kemudian di subscribe. Dan terakhir adalah terima kasih atas dukungan dari teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.